Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Anton ya. Oke guys, pada video kali ini saya ingin membahas nih sebuah pertanyaan dari kawan saya. Dulu pernah dia bertanya kepada saya, "Bang, baca kitab kuning tuh agar bisa baca kitab kuning tuh butuh waktu berapa lama?" Nah, sebelum saya jawab pertanyaan ini, alangkah baiknya teman-teman klik tombol subscribe-nya dulu agar channel ini senantiasa memberikan konten-konten yang menarik dan tentunya bermanfaat. Oke, langsung ke jawabannya. Sebetulnya untuk bisa baca kitab kuning ini tidak tidak ada aturan berapa tahun, tidak ada aturan berapa bulan, tidak ada waktunya seperti itu. Jadi itu murni sebanding dengan usaha dan doa gitu. Jadi murni sebanding dengan usaha dan doa. Jadi saya mungkin cerita sedikit tentang pengalaman saya. Jadi dulu saya pernah sekolah di SMA ya, pernah sekolah di SMA. Ketika sekolah di SMA itu saya pernah bekerja. Ketika saya pernah bekerja, kemudian saya keluar dari pekerjaan saya, akhirnya saya mondok atau belajar di pondok pesantren. Nah, pada waktu itu saya belajar di pondok pesantren itu sekitar umur 19 atau 20 tahun. Nah, sekitar itulah. Nah, otomatis kan pikiran sudah banyak bercampur ya ketika kita belajar di situ, belajar suruh menghafal nahu, sorof, tasrif dan lain sebagainya. Otomatis kita ini karena pikiran kita sudah bercabang, ya kan, antara dunia luar dengan dunia di pesantren seperti itu kan berbeda. Kalau di luar kan kita bisa masih enak jalan-jalan kan, masih bebas gitu kan, kayak tidak ada aturan. Tapi kalau pesantren kan kita sudah ada peraturan tersendiri di pesantren. Nah, jadi seperti bertolak belakang. Nah, akhirnya jangankan untuk fokus belajar ya kan, untuk fokus supaya betah tinggal di pesantren saja itu sudah susah ya kan. Jadi kembali lagi ke cerita saya. Jadi ketika itu saya itu ingin menargetkan ya, saya sendiri ingin menargetkan, saya mah pengen cepat-cepat bisa baca kitab kuning ya kan. Pengen cepat-cepat karena memang ketika di pesantren kan banyak juga nih eh, teman-teman yang umur di bawah saya ya kan, itu sudah pandai baca kitab sedangkan saya belum pandai baca kitab. Nah, akhirnya saya targetkan 4 bulan saya harus bisa baca kitab. Harus bisa baca kitab kuning. Akhirnya dalam 4 bulan itu ya kita kurang istirahat, kita hafal hafal nahu, hafal sorof, tasrif ya kan, kemudian sering buka kamus, sering baca kitab, sering setoran ke teman atau ke guru ya kan mengenai bacaan kita. Pokoknya setiap hari seperti itu, bahkan setiap hari seperti itu terus, bahkan untuk tidur pun jarang seperti itu kan, untuk tidur pun jarang. Bisa dihitung lah dalam satu hari itu, waktu itu saya pesantren tuh tidur ya paling 3 jam 2 jam itu dalam satu hari, saking saya pengen bisa baca kitab kuning hanya dalam waktu 4 bulan saja seperti itu. Jadi akhirnya saya jalin terus ya. Itu kepala saya itu seperti panas sekali ya, karena menghafal kan, menghafal, kemudian juga menghafal kan sulit ya, menghafal nahu, sorof, tasrif itu sulit. Bagi teman-teman yang sudah masuk pesantren atau yang pernah masuk pesantren pasti pernah merasakan sulitnya untuk menghafal nahu, sorof, tasrif, bahkan vokabulari atau mufrodat ya kan, itu kan sulit sekali ya kan. Nah, itu panas ya, bercampur ya kan, dari antara pelajaran di apa namanya di pesantren, kemudian bagaimana supaya betah di pesantren, jadi bercampur tuh panas. Nah, cuman kita memfokuskan kita menargetkan bagaimana nih 4 bulan harus bisa. Nah, jadi alhamdulillah selama 4 bulan itu saya bisa baca kitab kuning. Dan alhamdulillah setelah itu ya kan, sudah baca kitab kuning tingkat dasar, masih baca kitab tingkat dasar lah, seperti kitab fikihnya masih fikih dasar seperti Sapina, Sulam Taufik ya kan. Belum ke Fathul Qorib, belum ke Fathul Muin, belum ke situ. Untuk ilmu nahunya aja masih Jurmiyah ya kan, masih Awamil, jadi belum sampai ke Imriti, belum sampai ke Qawaidul I'rab, belum sampai ke Alfiyah, Mantiq Balaghah itu belum sampai. Jadi tapi karena kita sudah sungguh-sungguh menguasai ya kan, hafal dasarnya, terus untuk tingkat selanjutnya itu terasa lebih mudah ya. Maksudnya bukan lebih mudah, maksudnya ya mudah gitu ya.
terasa mudah. Jadi nggak begitu pusing karena sudah punya pondasi atau punya dasar. Jadi pada intinya ketika kita pengen cepat baca kitab kuning ya, intinya kita ini menargetkan, coba coba deh kita targetkan berapa bulan kita pengen cepat bisa baca kitab kuning. Kemudian ya apa namanya apa namanya nih usaha dan doa tuh berbanding lurus ya untuk mendapatkan hasil. Jadi usaha dan doa itu berbanding lurus. Selain kita usahanya semaksimal mungkin, doanya juga semaksimal mungkin. Ya mungkin itu saja teman-teman, saya berdoa nih mudah-mudahan yang lagi belajar baca kitab kuning termasuk saya juga masih belajar nih, mudah-mudahan kita ini diberi kemudahan oleh Allah supaya bisa baca kitab kuning. Setelah baca kita mudah untuk memahami, setelah memahami kita mudah untuk mengamalkan, setelah mengamalkan kita mudah untuk menyampaikan ke yang lain, seperti itu. Oke, terima kasih. Itu mungkin jawaban dari saya. Jadi jawabannya untuk bisa baca kitab kuning ini tidak bisa dipatok oleh waktu berapa tahun, oleh waktu berapa bulan, oleh waktu berapa hari. Itu murni sebanding lurus dengan usaha dan doa. Seperti itu, berbanding lurus dengan usaha dan doa. Jadi kadang ada orang yang masuk belajar di pesantren bertahun-tahun masih belum bisa ada. Ada juga orang yang masuk ke pesantren baru berapa bulan sudah bisa ada. Jadi nggak bisa jadi patokan ya, nggak bisa jadi patokan waktu. Kalau misal lama kita belajar bisa pasti sudah bisa. Belum tentu juga, kadang mungkin ada faktor tertentu yang menyebabkan dia belum bisa baca. Tapi ada juga yang baru belajar sebentar sudah bisa ya kan. Nah, itu apa namanya sebanding lurus dengan usaha dan doa. Jadi itu saja jawaban dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya jawab nih bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah dalam video ini. Mohon maklum karena saya juga masih belajar. Terima kasih telah mendengarkan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.